Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat pada para senior, para guru besar, dan guru-guru saya, Dr. Brahmana, Dr. Budi Prasetyo, dan juga Dr. Ardian, yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti dan juga mengisi webinar publikasi Objin Surabaya edisi kedua untuk siang hari ini. Dan siang hari ini kita akan menyajikan acara pos edisi kedua dengan topik dari Divisi Objin SOS yang sangat menarik terkait antenatal care. Narasumber kali ini adalah Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana SPOG, subspesialis Objinsos, yang akan mendiskusikan publikasi beliau dengan judul Antenatal Care Quality Analysis Using the European Foundation Quality for Management Method in the Hospitals in Surabaya, yang dipublikasikan di Indian Journal of Public Health Research and Development tahun 2020. Dengan moderator pada siang hari ini, Dr. Budi Prasetyo, SPOG, subspesialis Objinsos. Dan sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Departemen KSM Objin AFK UNER RSUD Dr. Stomo, Dr. Brahmana Skandar yang merupakan inisiator acara ini. Saya persilakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Budi Prasetyo, Dr. Ardian, terima kasih banyak sedekah ilmunya. Kemudian Dr. Dimas, Dr. Ecita, Dr. Tio, dan semua tim mempersiapkan acara pos dari minggu ke minggu. Ini acara kedua ya, pos kedua, tapi mudah-mudahan nanti tidak terasa seperti acara TAS, sudah ratusan episode, juga acara-acara yang lain. Mudah-mudahan acara pos ini dapat bermanfaat. Agak sedikit berbeda temanya, karena acara pos ini semua yang dipublikasi, baik publikasi internasional maupun publikasi nasional oleh SPOG staf kita akan didiskusikan di acara pos ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Topik siang hari ini juga bisa menunjang antenatal care yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam hormat saya. Jangan lupa keliru waktunya ya, antara pos, tas, ashoki, itu nanti ada sendiri-sendiri waktunya. Terima kasih banyak kepesertaannya dari minggu ke minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana. Baik, dengan begitu mari kita langsung saja mulai. Saya persilakan Dr. Budi Pras selaku moderator untuk memandu acara pada siang hari ini. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih yang terhormat Dr. Dimas, Dr. Brahmana, dan narasumber kita yang istimewa, Dr. Muhammad Ardian atau Dr. Didin, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis Objinsos. Beliau adalah manajer pelayanan medis di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Oleh karena itu, beberapa penelitiannya memang terkait pada quality atau mutu pelayanan kesehatan maternal dan rumah sakit biasanya. Nah, kali ini beliau akan membahas tentang publikasi beliau di Indian Journal terkait antenatal care quality analysis using the European Foundation Quality for Management Method in the Hospital in Surabaya. Jadi beliau sudah melakukan penelitian ini tahun 2019 dan dipublikasi tahun 2020. Dan beliau ini menarik sekali bagaimana mengevaluasi pelayanan antenatal care yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi selama ini pelayanan rumah sakit bagaimana cara mengevaluasi. Nah, ini beliau akan menggunakan salah satu tools yaitu dengan European Foundation Quality for Management Method. Dan di sini diambil satu topik antenatal care di mana akan membandingkan 3 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit privat, di mana nanti hasilnya akan sangat menarik sekali. Dan kita bisa berbincang-bincang mengapa apa yang ditemukan dari penelitian Dr. Ardian. Untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana. Silakan. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo, SPOG subspesialis Objinsos. Terima kasih Dr. Brahmana, SPOG konsultan. Dan terima kasih Dr. Dimas dan tim yang menyiapkan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Dr. Budi. Jadi sebuah kehormatan bagi saya untuk mempresentasikan kembali penelitian sebagai hasil. Sebenarnya ini adalah penelitian di saat saya sebagai syarat tesis sebagai konsultan.
Eh, saya share PowerPoint ya, Dokter Budi ya, Monggo untuk silakan. landing lagi dan nanti menjadi barangkali bisa jadi bahan diskusi untuk sejawat para senior sekalian. Jadi kalau bahasa Indonesianya dalam PowerPoint ini saya menggunakan bahasa Indonesia adalah analisis kualitas pelayanan ANC dengan metode EFGM, yaitu European Foundation Quality for Management di 3 rumah sakit tipe B di Kota Surabaya, yaitu 2 rumah sakit pemerintah dan 1 rumah sakit swasta. Di PPT ini saya menghilangkan seluruh identitas rumah sakit tersebut, tetapi di publikasi mungkin para senior bisa melihat bagaimana hasil dari penelitian ini. Mengapa saya tertarik untuk meneliti kualitas pelayanan ini dengan EFGM, dengan European Foundation Quality for Management. Kita tahu bahwa untuk ANC ini banyak sekali penelitian, tetapi memang penelitian-penelitian ini lebih memotret bagaimana kelengkapan 10T misalkan seperti itu. Tapi bagaimana proses pelayanan itu dilakukan, itu masih jarang. Sehingga saya mencoba untuk mencari framework apa, tools apa untuk bisa memotret kualitas pelayanan ANC ini. Dan saya menemukan adalah European Foundation Quality for Management. Jadi kita untuk latar belakang saya pikir sudah sangat jamak jelas tentang AKI, tetapi saya ingin memotret ini dulu, menyampaikan tentang ini dulu bahwa pada dasarnya ini SDKI 91 sampai 2012 cakupan pelayanan sangat meningkat. Bahkan di 2021 ini rilis dari Kemenkes, kunjungan antenatal secara nasional itu targetnya 86% dan sudah mencapai 88%. Artinya sudah mencapai dari target kinerja. Kalau dilihat dari cakupan saja, maka memang ANC ini secara jumlah sudah cukup baik. Tetapi kita semua sepakat ada yang perlu diperbaiki, yaitu tentang kualitasnya. Nah, ini adalah anatomi kematian ibu. Saya tidak akan terlalu banyak di sini. Yang jelas, pelayanan ANC menjadi fundamental, menjadi hal yang fundamental untuk diperbaiki agar deteksi dini bisa dilaksanakan. Kemudian kita bisa merujuk pasien dengan tepat pada saat yang tepat dan tata laksana yang tepat. Ini beberapa dasar mengapa saya meneliti, termasuk adanya temuan dari Quality of Care ini, ya. Jadi menjadi dasar mengapa saya kemudian meneliti tentang kualitas bahkan sampai sekarang. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas ANC dari aspek manajemen proses berdasarkan teori EFGM di 3 rumah sakit tipe B. Tujuan umumnya adalah menganalisis kualitas, kemudian ini menganalisis kualitas bagaimana dirancangnya, dikelola, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan pasien dan stakeholder, bagaimana dikembangkan berdasarkan kebutuhan, kemudian bagaimana ANC yang dihasilkan ini dan diberikan kepada pasien, bagaimana pengelolaan dan peningkatan hubungan baik dengan pasien pun kami coba nilai dengan analisis EFGM ini. Apa itu EFGM? EFGM adalah satu tingkat kinerja yang mampu mempertemukan keinginan, harapan, dan kebutuhan yang diharapkan oleh stakeholder, yang mana hal ini seirama dengan filosofi baik dari pendekatan total quality management, kita semua sudah paham, maupun learning organization. Kemudian EFGM lebih komprehensif karena menjamin aspek-aspek penting dalam pengukuran kinerja pelayanan. Jadi ini adalah framework-nya. Ini adalah faktor-faktor enabler, leadership, people, strategi, partnership, dan resource. Bagaimana proses, produk, dan pelayanan. Result-nya adalah bagaimana result terhadap people, bagaimana result terhadap customer, society, dan key result tentunya. Ini semua merupakan sebuah learning proses, kreativitas, dan inovasi. Kelebihan metode EFGM memberikan dasar untuk keunggulan bagi organisasi, menyediakan kerangka holistik yang mencakup seluruh organisasi dan menghasilkan perbaikan kegiatan dengan metode self-assessment.
adalah 9 kriteria yang dinilai leadership-nya, people, strategy, partnership, dan resource, proses, product, service, people result, customer result, society result, dan key result. Menurut Hicks 2008, kriteria manajemen proses dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dilihat berdasarkan 2 bagian penting, yaitu pengelolaan proses secara umum oleh SDM rumah sakit dan fokus pada pasien. Ini kata kunci yang sangat penting yang barangkali bisa menjadi pegangan bagi kita semua sebagai SPUG. Ternyata selama ini kalau kita fokus saja pada pasien itu belum cukup, tetapi bagaimana pengelolaan SDM yang notabene kita ada di dalamnya. Nah, ini ada 5 hal menurut Hicks, yaitu proses pelayanan rumah sakit secara sistematis, dirancang dan dikelola, kemudian berinovasi, kemudian berdasarkan kebutuhan, dan dihasilkan dan di-delivery kepada pasien, serta bagaimana hubungan kita dengan pasien. Kerangka konsep saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar tentang hal ini. Yang jelas penelitian ini adalah cross-seksional, dan rumah sakitnya adalah, wah ini belum saya, tapi ada rumah sakit swasta 1 dan rumah sakit pemerintah ada 2. Ya, yang respondennya adalah karyawan rumah sakit khususnya yang bekerja di poli kebidanan dan kandungan. Ya, jadi kami mewawancarai, kemudian kami hitung semua kuesioner-kuesioner yang masuk, ya, kemudian kami analisis. Ini adalah beberapa variabel ketika kami mengunjungi, yaitu bagaimana proses pelayanan ANC dilakukan secara sistematis, kemudian inovasinya seperti apa, kemudian dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan harapan pasien, kemudian dihasilkan dan diberikan kepada pasien, dan hubungan dengan pasien seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ini ada 5 ya. Ada orientasi produk, hasilnya nanti. Yang kedua adalah orientasi pada proses, orientasi sistem, kemudian orientasi rantai, dan total quality management. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini teknik pengumpulan data, langkah-langkah perhitungannya, jadi ada langkah-langkah perhitungan sedemikian. Nah, kemudian, nah ini saya akan jelaskan lagi. Ada 5 tingkatan hasil dari kalau kita menilai proses. Bagaimana, apakah ada orientasi pada level mencapai orientasi produk, apakah organisasi ini pada level orientasi pada proses, atau sudah naik kelas menjadi orientasi pada sistem, kemudian orientasi pada rantai, atau manajemen kualitas. Mungkin simpelnya begini, Dr. Budi. Orientasi pada produk, ini ada salah satu penelitian dari, saya masih ingat, dan saat ini beliau menjadi staf, makasih Dr. Ecita SPUG, meneliti di puskesmas, beberapa puskesmas di satu daerah tertentu. Ternyata orientasinya memang ketika kita teliti pada produk, jadi hanya memeriksa selesai, tetapi apakah ini dievaluasi, kemudian kita coba menilai semuanya, kendalanya apa, kemudian secara rutin itu mungkin belum. Nah, orientasi pada proses, kita mencoba, oh ternyata ketika kita deliver seperti ini, pasiennya seperti ini hasilnya. Nah, ini berarti sudah pada proses. Tetapi belum mengkonekkan ini dalam sebuah sistem organisasi yang lebih besar. Kalau tadi sudah pada proses, kemudian direlasikan dengan sistem organisasi yang lebih besar, misalkan dengan instalasi, dengan komite mutu, maka ini sudah pada sistem. Apabila dikonekkan dalam rantai yang lebih besar lagi, misalkan begitu, misalkan pada puskesmas, jejaring, kemudian kita evaluasi lagi, kemudian ada engagement dengan puskesmas, dengan pasien, kemudian dengan organisasi rumah sakit itu sendiri, dan lain sebagainya, itu pada rantai. Orientasi pada manajemen total kualitas ini kalau semuanya memang sudah luar biasa. Ini pada merek-merek terkenal yang sudah kita sudah tahu semua, misalkan pada otomotif, misalkan pada Toyota, Tesla, dan lain sebagainya, itu jelas orientasi prosesnya adalah total quality management. Jadi sebenarnya saya menilai sebuah organisasi dalam
hal proses ANC-nya saja, gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ini saya langsung saja coba saya simpulkan. Rumah sakit A dan rumah sakit C itu adalah rumah sakit milik pemerintah. Ya, rumah sakit A adalah rumah sakit pendidikan, rumah sakit C non pendidikan, sementara rumah sakit B adalah rumah sakit swasta pendidikan saat ini. Nah, capaiannya ternyata bahwa rumah sakit A mencapai pada manajemen sistem. Sementara rumah sakit B, rumah sakit swasta rantai. Artinya berarti sudah lebih baik lagi. Kemudian rumah sakit C pada kelas 2, yaitu manajemen proses. Ini dari proses ANC-nya. Sehingga kita bisa paham, oh ternyata ada proses-proses ANC yang perlu kita perbaiki. Misalkan bagaimana rumah sakit C bisa naik kelas menjadi rumah sakit seperti rumah sakit A, di mana pengelolaannya berorientasi pada manajemen sistem. Bagaimana rumah sakit A kemudian bisa mengejar ketertinggalan seperti menjadi rumah sakit B, yaitu manajemen rantai. Nah, jadi kesimpulan dari ini adalah, ini tadi sudah saya sampaikan, tapi bahwa kami berharap dari hasil penelitian kami ini menjadi dasar untuk perbaikan. Memang tidak mudah, mungkin diperlukan semacam learning atau upgrade knowledge lagi, bagaimana sih organisasi ini bisa mencapai satu manajemen kualitas yang lebih baik. Mimpi saya hal ini idealnya harusnya juga bisa dilakukan untuk menilai PONEK. Nah, tidak hanya penilaian klinis, tapi bagaimana proses pengelolaan PONEK secara umum ini bisa menghasilkan kualitas yang baik. Demikian Dr. Budi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Monggo bila ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ardian. Jadi menarik sekali bagaimana Dr. Ardian mengevaluasi kualitas pelayanan ya dengan menilai bagaimana orientasinya, apakah pada produk, proses, sistem, rantai, dan manajemen kualitas. Nah, di sini hasilnya ternyata sangat berbeda ya, ada 3 rumah sakit dengan 3 hasil yang berbeda. Ada yang pada proses, orientasi pada sistem, dan orientasi pada rantai. Kalau bisa mungkin sedikit dijelaskan Dr. Didin, apa implikasinya ya? Misalnya ada rumah sakit yang hanya berorientasi pada proses, rumah sakit yang masih berorientasi pada sistem, atau yang sudah berorientasi pada rantai. Mungkin Dr. Didin bisa menjelaskan sedikit ya. Ya, implikasi jelas pada output atau outcome-nya, Dr. Budi. Misalkan, tapi ini belum saya ukur ya, belum saya ukur outcome-nya. Misalkan di rumah sakit B ternyata, ini menarik sebenarnya, misalkan angka morbiditasnya lebih rendah. Barangkali begitu, itu hipotesanya. Tetapi yang jelas, dampaknya itu adalah sebenarnya kepuasan pasien yang lebih nyata. Kalau engagement, misalkan rumah sakit B itu memang engagement kepada pasien lebih kuat gitu. Misalkan follow up ke pasien, pasien diingatkan dan sebagainya itu mereka lebih kuat di sana sehingga pasien menjadi lebih puas periksa di sana. Nah, dengan dampak lebih puas pasien menjadi lebih banyak. Nah, di era BPJS ini menjadi tantangan tuh khususnya. Tapi apapun itu, kepuasan itu memang harusnya menjadi sesuatu yang juga kita ukur. Ya. Jadi mungkin kalau saya boleh bagi 2 dampaknya, dampak outcome-nya adalah morbiditas dan mortalitas menurun, tetapi dampak prosesnya adalah kepuasan pasien dan juga kepuasan pada SPOG, kepuasan pada bidan, dan nakes lain. Demikian Dr. Budi. Baik, terima kasih. Jadi kalau sampai misalnya nih, tadi ada yang orientasi pada rantai. Sebenarnya memang kalau belum diukur ya, tapi bagaimana apakah kepuasan dan sebagainya. Tapi di sini berarti keikutsertaan manajerial leadership-nya berarti lebih nyata. Begitu Dr. Didin ya? Ya, betul Dr. Budi. Ini kalau saya coba baca gitu ya. Jadi bagaimana ini lebih pada dia sudah menerapkan kebijakan dan strategi, kemudian
mengelola manajemen personalia, kemitraan, sumber daya, kemudian sudah ada penilaian dari pasien, kemudian pegawai dan lain sebagainya. Ini semua dikelola sedemikian gitu, sehingga ini menjadi sebuah rantai pelayanan yang menghasilkan kualitas yang baik. Kira-kira demikian, Dokter Budi. Jadi intinya tidak hanya pada pelayanan yang langsung berhadapan dengan pasien, tapi juga bagaimana secara keseluruhan ya, mulai dari manajemennya, kemudian mulai dari misalnya sistem itu berarti mungkin misalnya ada pasien mau antenatal care, dia cara mendaftar begitu ya, tadi Betul. nggak kredit gitu begitu. Nggak kredit, nggak antri lama, udah dipikirkan sedemikian. Begitu. Ya. Baik, menarik. Kalau seperti ini apakah sudah diberikan saran ke manajemen misalnya dari hasil penelitian yang ada di Sudah. Jadi ketika keluar hasil ini memang salah satu hal yang kami lakukan adalah rekomendasi ke masing-masing manajemen. Tapi sebenarnya ini menjadi PR ya, baik untuk peneliti maupun manajemen untuk menilai apakah sudah ada perbaikan. Nah, ini penting sehingga hasil penelitian itu bisa jadi semacam policy brief lokal bagi organisasi atau bagi rumah sakit. Ini apakah bisa dijadikan salah satu indikator untuk akreditasi atau gimana, Dr. Didin? Kan akreditasi juga masalah kualitas ya, maksudnya memotret bagaimana pelayanan dilakukan, kualitas dari pelayanan. Terus kemudian kalau dilihat dari hanya salah satu operasi sesar gitu ya, sesar kan ada kriteria Robson. Apa ini bisa sebagai alternatif? Nggak usah pakai Robson, pakai ini aja mungkin juga bisa ya. Misalnya tentang masalah persalinan sesar gitu. Gimana tadi? Ya. Menarik idenya, Dokter Budi. Kalau misalkan kita menilai pelayanan sesar atau pelayanan persalinan gitu dengan menggunakan IFQM, ini menurut saya cukup menarik. Memang tidak sensitif ya, akhirnya tidak sensitif. Kalau kita bicara metode penelitian, kalau Robson kan sangat spesifik, sangat sensitif terhadap kasus sesar. Tapi kalau ini nanti yang kita potret adalah prosesnya. Apakah rumah sakit A ketika menerima pasien bersalin itu melakukan kaidah-kaidah manajemen mutu yang sudah tepat. Nah, seperti itu nantinya. Mungkin itu nanti bisa menjelaskan dari Didin ya. Jadi Oke. kita lihat EFQM ini apakah hanya diterapkan di rumah sakit atau bisa untuk kegiatan yang lain? Ya, sebenarnya awal dari IFQM malah bukan rumah sakit, Dokter Budi, Di kesehatan. tetapi ya malah di industri, terutama jasa, begitu. Terutama jasa dan manufaktur. Awalnya begitu, tapi ternyata saya coba baca ada yang sudah diterapkan di rumah sakit. Dan saya coba menggunakan ini untuk antenatal care. Baik, yang poliklinis ya, yang intinya Ya. masih sangat luas. Kalau ada yang tertarik, saya ingin sebenarnya menilai IFQM ini dari PONEC-nya ya, dari PONEC itu apakah misalkan sudah melakukan IFQM, karena PONEC ini jelas sebuah organisasi yang terstruktur di sana. Nanti kita teliti barengan aja, Dokter. Iya. Satu penelitian bersama. Nah, ini yang kita. Betul. Baik. Kemudian kalau kita lihat tadi yang menarik rumah sakit swasta dengan 2 rumah sakit pemerintah. Ya. Yang paling tinggi rumah sakit swasta. Apakah ini bisa digeneralisir, Dr. Didin, atau hanya penelitian spesifik pada Dr. Didin ini saja? Tapi secara garis besar apakah memang ada banyak perbedaan, Dr. Didin? Ya, saya tidak cukup confident untuk mengatakan ini bisa digeneralisir. Tetapi karena konteksnya dalam penelitian ya Pak Budi ya. Ya, hanya 3 sampel aja soalnya ya. Ya, hanya 3 sampel, jadi agak sulit kalau digeneralisir. Tapi dari apa yang kami lakukan di penelitian ini, nampak sekali swasta itu lebih fleksibel. Contoh, misalkan dia kolaborasi, misalkan. Dia tidak perlu harus dalam sebuah rangkaian birokrasi yang panjang. Tapi langsung dia bisa kolaborasi dengan siapapun gitu. Tapi agak berbeda dengan misalkan
pemerintah, instansi pemerintah, harus ada MOU, harus ada seperti ini, sehingga actionnya menjadi lama. Begitu, Dokter Budi. Jadi menurut saya, satu hal yang menjadi temuan saya itu, rumah sakit swasta yang nilainya tertinggi ini adalah karena organisasinya fleksibel. Nah, itu kami apresiasi. Baik, baik, menarik sekali. Jadi secara garis besar Dr. Ardian sudah memaparkan hasil temuan penelitiannya beliau, bagaimana menilai kualitas rangkaian pelayanan antenatal care di suatu rumah sakit dengan menggunakan European Standard Quality Management ini. Dan ini hasilnya ternyata menarik. Jadi 3 rumah sakit dengan 3 hasil yang berbeda, ada yang berorientasi pada proses, ada yang berorientasi pada sistem, dan ada yang berorientasi pada rantai. Tapi kalau kita lihat semuanya ini terakreditasi dengan baik semua, Dr. Didin. Ya, ya, betul, betul akreditasi. Semuanya Memang kalau masalah unggul semua ini, kerjanya paripurna lah. paripurna. Iya, karena memang beda Pak Budi. Kalau akreditasi kan seluruh rumah sakit. Yang saya potret hanya sepenggal saja, sepenggal dari proses pelayanan yaitu ANC. Dan ini menjadi barangkali bisa jadi inspirasi bagi peneliti-peneliti khususnya manajemen rumah sakit itu. Memotret ANC tidak hanya dari jumlah berapa T yang dilengkapi gitu, tetapi bagaimana organisasi bekerja itu menurut saya juga penting gitu untuk kemudian kita sebagai SPOG mulai belajar untuk bagaimana memimpin unit yang ada di bawah kita untuk bisa meningkatkan mutu. Masih mute, ya. Jadi luar biasa ini. Semoga ini banyak menggugah penelitian-penelitian yang serupa ya. Jadi ini Ya. yang ANC loh ya, masih banyak pelatihan yang bisa dilakukan evaluasi ya. Mungkin suatu saat juga rujukan dan sebagainya. Atau ya, tadi lebih kompleks lagi selain sistem rujukan juga pelayanan PONEK atau PONET itu juga bisa dievaluasi. Baik. Ini ada yang mengangkat tangan, mungkin Dr. Santoso apa kepejet atau gimana? Dr. Santoso. Dr. Santoso, monggo. Oke, baik. Belum ada pertanyaan kayaknya Mas Budi. Memang apa namanya suatu managerial case. Jadi Ini sudah ada Q&A ya. oke, baik. Wah, Dokter Ariel. Biasa nih Dr. Arya ini sangat salut. Bau di tas ya luar biasa, di ini luar biasa. Di WA Group juga. Ya, ya. Dr. Arya mengapa menggunakan European Foundation System padahal yang dievaluasi di Indonesia? Apa enggak ada Dr. Didin misalnya metode penilaian Indonesia ya ini orisinil oleh orang Asia atau orang Indonesia, gimana Dr. Didin? Ya, kalau kita diskusi tentang mutu di manajemen rumah sakit banyak yang bisa kita ukur sebenarnya ya, Dokter Harya. Menggunakan apapun banyak ya, bisa rater, bisa donabedian begitu ya. Tetapi juga kalau kita bicara yang asli Indonesia, yang Dokter Harya bisa cek itu ada kita menggunakan toolsnya OJT PONEK itu ada. Bagaimana mengukur kualitas proses yang dibangun agar kualitasnya itu baik, mulai dari input, proses, outputnya itu ada di OJT PONEK. Namun memang pada penelitian ini bukan karena karena di Indonesia nggak ada, kemudian kita nggak melakukan, bukan. Tetapi memang untuk ANC ini ide awalnya adalah saya tidak ingin hanya melihat seberapa lengkap 10T itu diisi, tidak. Tetapi saya ingin memotret prosesnya. Kebetulan untuk memotret prosesnya ini nggak banyak framework yang bisa dilakukan begitu. Dan yang saya temui adalah IFGM.
Mudah-mudahan nanti Dokter Haria barangkali berkenan untuk gabung dengan penelitian kami. Nanti barangkali kita bisa menemukan model gitu ya, model mutu menilai proses sebuah pelayanan yang menjadikan mutu lebih baik itu yang asli Indonesia. Demikian Pak Budi. Baik. Jadi kemudian Dokter Ari ya, jadi memang saat ini memang mungkin ya kita masih belum menemukan, tapi Dokter Dini tadi sudah mengumumkan bagaimana kenapa kok menggunakan European ini standarnya ini. Baik, jadi saya kira kalau tidak ada lagi, baik, saya kira kalau sudah tidak ada lagi kita buat kesimpulan bahwa apa namanya dari hasil Dokter Didi ini luar biasa, bisa digabungkan, menurut saya digabungkan beberapa indikator yang lain untuk menilai apa yang sudah kita lakukan ini kualitasnya. Jadi kita mungkin tidak boleh berhenti atau hanya langsung berbangga dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini tanpa monef yang sudah dilakukan. Baik ini secara tindakan maupun secara sistem dari rumah sakit. Nah ini Dokter Didi biasanya meneliti memang secara sistem manajemen quality mutu dari suatu pelayanan rumah sakit. Karena tugas beliau selama ini juga sebagai manajer di salah satu rumah sakit. Baik, terima kasih Dr. Adian telah memaparkan penelitian beliau yang luar biasa. Salut dan kita tunggu penelitian yang lain Dr. Adian ya dalam waktu singkat ya. Mudah-mudahan nanti publikasinya dari penelitian S3-nya Dr. Adian ini. Mudah-mudahan Mas Budi mohon doanya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Dr. Adian untuk menyingkat waktu. Kami terima kasih semuanya perhatiannya dan saya kembalikan kepada hostnya Dr. Dimas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Dr. Aryan selaku narasumber dan juga Dr. Budi Prasetyo selaku moderator. Alhamdulillah pos edisi kedua telah berlangsung dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ardian dan juga Dr. Budi bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah. Baik, saya cukupkan webinar kali ini. Saya tutup. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di acara publikasi Objin Surabaya minggu depan di hari dan jam yang sama. Matur nuwun Dr. Ardian, Dr. Budi. Assalamualaikum.